Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Amini, NPM 3062056033 dari kelas 01 semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran SD dengan dosen pengampu Ibu Isna Kasmilawati MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran yang akan saya pakai nantinya saat saya mengajar di kelas. Sebelum itu, saya akan bahas terlebih dahulu pengertian dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah sebuah cara atau metode yang bisa diterapkan selama proses belajar mengajar di dalam kelas. Adapun strategi yang akan saya pakai di sini adalah strategi ceramah. Dan pembahasan kali ini yaitu mengenai pengembangan materi pembelajaran dan pengembangan pengalaman belajar bagi siswa. Kita masuki pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus isi atau konteks, data maupun fakta, proses, nilai, kemampuan, dan juga keterampilan. Selanjutnya, prinsip pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama, yaitu prinsip relevansi atau keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Sebagai contoh, jika kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kecukupan. Prinsip ini berarti materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak maka akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Selanjutnya yaitu fungsi. Ada beberapa fungsi dari pengembangan materi pembelajaran yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur. Fungsi yang kedua yaitu berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui perencanaan. Proses pembelajaran dapat dirancang secara kreatif dan inovatif. Fungsi ketiga, menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Melalui perencanaan, sarana dan fasilitas pendukung yang diperlukan akan mudah diidentifikasi. Pembahasan berikutnya mengenai pengembangan materi sesuai pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran merupakan aspek penting dalam perencanaan pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk merancang dan mengembangkan pengalaman belajar siswa perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, sesuaikan dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Kedua, sesuaikan dengan jenis bahan atau materi pembelajaran. Ketiga, ketersediaan sumber belajar. Dan yang keempat, sesuaikan dengan karakteristik siswa. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai upaya guru mengembangkan pengalaman belajar siswa. Ada beberapa upaya nih. Yang pertama, memberikan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang hendak dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kedua, menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa. 3. Memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan. 4. Memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukan. Kelima, memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar dan memberikan bimbingan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang keenam yaitu membantu siswa dalam menarik kesimpulan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam proses pembuatan video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.